Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ide Ternak. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menanganin DOC ya yang baru keluar dari box penetasan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Simak terus videonya. Oke, jadi teman-teman, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penanganan ya. Ini untuk teman-teman yang mungkin baru beternak atau baru menetaskan telur di rumah ya, di rumah masing-masing. Itu penanganannya seperti apa ya ketika DOC sudah mulai menetas seperti ini. Oke, saya sedikit membagikan saja apa yang saya sudah alamin gitu ya. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, dan apabila yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Jadi ini adalah DOC ayam kita ya, ayam Arab. Kebetulan ini kemarin saya kasih masuk 150 yang tidak menetas. Saat ini waktunya sampai besok, pokoknya besok malam ya. Ini ada 4 butir, 1 2 3 4 ya. Ini ada 4 butir yang belum ada tanda-tanda menetas, sedangkan ini sudah banyak ya. Ini teman-teman bisa lihat cangkangnya sangat mudah sekali dipecahkan oleh si ayam-ayam ini. Kebetulan saya juga sudah bahas berapa untuk kelembapan dan juga suhu yang terdapat pada mesin tetas saya ya. Jadi ini saya sudah mencoba beberapa kali, kemudian sudah dapat suhu yang pas ya, akhirnya saya pakai yang itu. Jadi telur yang bagus itu, maksudnya kelembapan yang baik ataupun suhu yang baik itu ketika teman-teman mendapatkan telur ayamnya itu seperti ini. Jadi dia remah ya, kriuk-kriuk gitu, dan juga cangkangnya itu dia bersih teman-teman, bersih ya. Jadi tidak ada selaput-selaput darah ataupun area-areanya juga tidak melengket di sini. Karena kalau seandainya dia masih melengket di sini, otomatis dia akan luka, dan kalau seandainya sudah luka itu biasanya akan mengganggu tempat dia membuang kotorannya sehingga terjadi pembekakan. Oke, yang pertama, jadi kalau saya sendiri ketika DOC ini menetas, agar tidak mengganggu telur-telur yang lain ya seperti ini ya, cara saya tuh biasanya, jadi ketika menetas kayak gini, saya bersihkan dulu untuk cangkang-cangkang yang sudah pecah ya. Nah seperti ini teman-teman, saya bersihkan dulu semuanya ini ya. Oke, ayamnya sehat-sehat semua, alhamdulillah. Jadi kemarin saya kasih masuk sekitar 50 ya, 50. Ada juga saya buat kontennya itu cara membersihkannya. Nah, ini kita kasih masuk 150 yang menetas, alhamdulillah. Yang tidak menetas ya, yang belum menetas sampai sekarang ini ada sekitar 4 butir. Jadi kita bersihkan semuanya kayak gini. Ini kan bekas ari-arinya mereka, kita harus ambil. Kalau seandainya dia masih basah gini, ini lebih bagus, gampang kita buka. Karena kalau seandainya sudah menempel di sini itu sangat sulit ya, biasanya harus dicuci. Sebenarnya bagusnya sendiri kalau seandainya teman-teman punya 2 box seperti ini. Jadi ketika umur 18 hari, telur yang sudah mau menetas itu kita pisahkan ke box yang lain ya, atau hatcher ya biasanya orang bilang. Nanti rencana insya Allah ke depan kita seperti itu. Jadi yang box yang satu itu ya, box penetasan yang satu itu khusus untuk umur 1 sampai 18 hari. Jadi ketika dia menetas itu di box yang selanjutnya, sehingga kita tidak usah lagi membersihkan telur-telur yang ini ya. Ini kita bersihkan semuanya. Nah, setelah kita bersihkan seperti ini teman-teman,
teman-teman bisa sediakan kayak ini ya. Ini saya punya box plastik, bisa juga teman-teman pakai styrofoam ya. Itu kita sediakan seperti ini. Jadi saya tidak langsung masukkan ke dalam box magic di sana, tapi saya masukkan dulu seperti ini. Fungsinya untuk apa? Jadi kan tadi dari mesin tetas itu masih ada yang masih lemah gitu ya, masih lemah, terus masih ada yang basah. Jadi fungsinya saya masukkan ke dalam sini biar kehangatannya itu lebih kejamin. Terus bulu-bulu mereka itu kan itu pas menetas banyak bulu-bulunya. Nah, jadi saya taruh di sini dulu biar yang kotor itu yang di box ini. Nah, nanti setelah mereka sudah kering seperti ini teman-teman, baru kita pindahkan DOC ini kan sudah kering nih, sudah kering beberapa. Nah, kita pindahkan langsung ke box magic. Oke, langsung aja kita ke simulasinya ya. Jadi kita ambil dulu nampan ini ya, kita ambil dulu. Nah, setelah itu kita ambil nih, kita masukkan DOC kita. Ini sehat-sehat semua, alhamdulillah. Kalau seandainya kita masukkan ke box magic bagaimana? Sebenarnya bisa ya, tapi teman-teman harus mengganti lampunya. Kalau bisa lampunya yang di atas 15 watt, berarti 30 watt atau 100 watt gitu ya. Karena yang di box magic saya itu cuma satu, saya pakai lampu ini. Nah, jadi kita butuh kehangatan, berarti kan ruangannya juga harus kalau bisa tertutup. Yang kedua tuh sempit ya, kita mempersempit biar kehangatannya itu terjaga. Semok mereka ini. Sudah kering, masukkan dulu mereka. Ini yang ayam Arab ya, ayam Arab yang bukan tipe sih namanya, jenisnya itu yang silver. Jadi ada dua jenisnya, ada yang golden, ada yang gold, dan yang juga silver. Oke, setelah dari box ini kita langsung pindahkan aja ke box magic. Nah, lumayan nih. Oke, kita buka dulu box magic kita. Saya tidak pakai flash ya teman-teman, sorry. Nah, ini dia DOC-nya ya, lihat ya, sehat-sehat semua. Nah, alhamdulillah terjaga. Kita langsung masukkan aja mereka ini. Masukkan di sini. Soalnya kalau misalnya masih basah kita masukkan ke sini, kesian mereka. Otomatis pasti akan baku tindis-tindis ya, baku tindis-tindis. Jadi saling menimpa-nimpa gitu, nimpa. Baku tindis-tindis itu bahasa Sulawesi ya. Artinya mereka baku ini ya, saling menimpa gitu. Oke, kita masukkan, ayamnya sehat-sehat semua, insyaallah. Kalau di sini ini saya pakai lampu 15 watt ya. Kalau ini kan saya dalam ruangan, jadi insyaallah terjaga. Tapi kalau seandainya teman-teman box DOC-nya itu di luar ruangan, saya sarankan pakainya sekitar 30 ke atas ya, 30 sampai 100 pun bisa. Terus ini juga kan jaraknya ya sekitar 15 cm ya dari kepala ayam. Nah, setelah kita pindahkan mereka, berarti yang box mesin tetas ini kita masukkan mereka ke dalam box yang warna biru tadi ya, yang memang khusus. Kita masukkan dulu. Nah, ini kan ada yang masih basah-basah nih, ambil aja. Nah, apa-apa, kita ambil semua biar mereka tidak mengganggu telur yang lain.
ini kita kembangkan. Jadi teman-teman yang butuh telur insya Allah nanti bisa kita supply ya, tapi ya masih lama pasti. Oke, ambil dulu. Ini masih kita bersihkan hari-harinya ini. Soalnya kalau kita tidak bersihkan langsung, ini dia melengket di kawat ramnya ini. Nah, otomatis kita harus cuci. Nah, kalau seandainya dicuci, tunggu kering lagi. Tapi kalau seandainya kita tidak bersihkan, ini jadi tempat penyakit. Makanya kenapa biasanya itu mesin tetas yang masih baru-baru pasti daya tetasnya pertama tinggi ya, masih standar ya. Setelah itu setelah beberapa kali dipakai atau beberapa kali masukkan telur, pasti daya tetasnya mulai berkurang. Kenapa? Karena kebersihannya itu tidak dijaga teman-teman. Sudah banyak kuman yang bertebaran di dalamnya. Jadi kita harus bersihkan, harus telatkan ya teman-teman. Ini aja usaha. Ini yang belum menetas ada 2, 5, 7. Ini lagi satu nih kayaknya. Oh, jadi yang tidak menetas ada 5 butir teman-teman, bukan 4, 5 ya. Jadi yang belum menetas ada 7. Oke, kita pindahkan ke box. Nah, kita pindahkan dulu mereka. Nanti setelah telur yang 7 itu yang tadi yang belum menetas itu menetas, baru kita bersihkan telur-telur kita yang masih ada di dalam mesin tetas. Kita masukkan aja dulu sini. Tunggu mereka sampai segar. Banyak juga nih. Oke, jadi ini kan telur-telurnya belum menetas semua. Nanti ketika besok terakhir lah, pokoknya besok pagi ini otomatis sudah menetas semua yang 7. Sedangkan yang 5 nanti ini kita tunggu lagi 1 harian ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa membersihkan semuanya ini. Jadi dari sisa-sisa cangkang telurnya ini semuanya dibersihkan. Kemudian yang telur-telur sisa sana ya, yang ini itu teman-teman bisa dibersihkan lagi ya, dibersihkan karena otomatis kan ada tadi kan ayam-ayamnya juga sempat tidur-tiduran di situ kan ya. Jangan sampai virusnya itu ada di situ, bakteri bukan virus ya, ada bakteri di situ ya. Kita mengantisipasi lah, karena kan kita tidak bisa lihat itu bakterinya. Jadi kita cuci lagi, cukup dilap aja pakai air hangat. Nah, setelah itu ini setelah dibersihkan, semuanya dibersihkan, bulu-bulunya ini kan banyak, dibersihkan semuanya. Kemudian baru kita semprot menggunakan air cuka ya. Pakai air cuka, bisa pakai air cuka, bisa pakai disinfektan. Intinya cairan yang bisa membunuh bakteri. Kalau pakai backlin bisa nggak? Bisa, tapi kalau seandainya kawat ramnya itu tidak anti karat, dia akan berkarat ya, otomatis lama kelamaan. Jadi saran saya jangan pakai backlin, itu bisa merusak. Pokoknya kalau dia kena benda-benda yang terbuat dari besi, itu langsung gampang berkarat. Itu saya sudah pernah
rasakan gitu ya, sudah pernah coba juga. Jadi seperti itu teman-teman ya. Intinya dalam budidaya ataupun dalam kita beternak skala rumahan seperti ini kita harus telaten, apalagi mesin cuma 1 ataupun 2 itu kita harus memang telaten ya. Kecuali teman-teman sudah skala besar ya, saya sarankan bisa beli mesin tetes yang memang kapasitasnya itu dan juga bahannya itu bukan bahan-bahan kayak gini ya, bahannya itu yang sudah pakai apa sih namanya itu, pakai besi lah dan lain-lainnya yang sudah full otomatis ya. Karena kita masih segala rumahan ya, kita pakai yang modal minim aja seperti ini. Dan, hasilnya pun juga insya Allah maksimal kalau seandainya teman-teman tahu caranya ya. Jadi tetap belajar terus, mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang. Terima kasih banyak. See you next time and cheerio. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.